Kemalaman Podcast. Kita podcast malam-malam. Kembali lagi bersama Kemalaman Podcast. Anjay. Asik. Halo guys. Halo guys. Bersama gua Yudis. Dan gua Ahmed. Gua Padul. Nah, kita di sini mau bahas apa nih? Nah, jadi di episode malam hari ini seperti biasa kita tag itu malam-malam ya. Kita mau bahas sesuatu yang sesuai sama deskot kita kali ini. Sesuatu yang kita bahas tuh seputar siswa dan siswi gitu. Kira-kira apa nih Dol siswa dan siswinya? Oke, kalau kayak yang kita tahu semua ya, akhir-akhir ini kan banyak banget kasus nih ya, kayak mulai dari yang dikulin sampai koma kan tuh. Iya. Terus ada juga yang dicekokin sampai mati, terus ada juga ada yang bunuh diri kan. Iya, gara-gara dibully sama temennya dibully, tuh. terus juga ada satu lagi gue kurang tahu tuh yang Yang mana tuh? nabrak yang diri ke kereta tuh gue nggak tahu. Oh, kalau itu gue Itu juga gua belum tahu sih itu. Enggak, ini itu yang bukan yang yatim yang itu. yang Iya, yang yang dibully gantung diri itu. Iya, gantung diri. Terus juga mungkin yang lagi rame yang teman-teman tahu ada yang kasus siswa di Sri Ponorogo minta dispensasi nikah tuh gue agak bingung gitu. Masalahnya gue yang di umur segini aja masih belum kepikiran nikah kapan. Sedangkan dia tuh masih SMP udah kepikiran mau dispen nikah gitu loh. Ini gimana ya? Bingung juga gue ngeliat beritanya. Itu emang kayaknya sudah pengen akhir zaman ya guys ya. Kayak gue umur segitu tuh masih main, terus kayak masih tidur siang lah, terus juga masih belum kepikiran nikah, bahkan pacarannya gue masih bingung-bingung juga itu. Umur berapa sih? 15 lah. Iya, sekitar Apa ini 15. sih SMP? Ya SMP. jadi ketua OSIS. Tapi gagal. Gue SMP paling nakal apa nih? Boti paling. Buat yang koma. Ngeri juga nakal lu ya. Itu gak nakal, itu kecelakaan. Kayaknya itu lu daripada nakal lebih ke mengharukan sih itu. Ngeri juga ya nakal lu. Beda aja. Kalau SMP mungkin umurnya tuh sekitar dari 15 sampai 17 enggak sih? Yang 17 ketuaan gitu. Tapi Enggak ya, dong. 14 ya sekitar mungkin 17. 14 sampai 16 ya. 17 ketuaan. 17 SMA ya. SMA. Berarti 14 sampai 16 ya. Gak tahu SMP sekarang, gak tahu. Iya sih. Tapi mungkin rata-rata segitu sih 14 sampai 16 tahun. Bayangin 14 sampai 16 tahun minta dispensasi nikah. Kepikiran lo buat nikah gitu. Bingung juga. Duitnya dari mana? Jadi itu mungkin teori yang kita nikah dulu. Nanti kalau misalkan lapar Enggak. makannya di rumah masing-masing. Nah, itu bisa jadi. Iya. Penjualan Kalau kopes berantem, naik gak sih? kalau berantem masalah tugas biasanya. Iya biasanya. Enggak papahnya nggak ngerjain PR, bundanya pusing. Kembali kalau lapar makan di rumah masing-masing. Gimana ya? Kita mau bahas dari yang mana dulu nih? Nah, dari beberapa kasus coba kita breakdown nih guys, kasus satu-satu. Mungkin bisa dari yang mana dulu yang seru ya? Kalau yang paling serunya yang berhubungan sama negara kali ya. Oh, yang Oh. 15 tahun bukan apa? Iya, yang katanya sekolah Katolik tapi spek. Waduh. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Asal nih kalau Iya ngomong. nih. Dia nggak spek nggak bisa ngejudge dia. Kita di sini tuh sebagai pihak netral. Pokoknya jangan ngejudge dia main spek. Itu kata-kata lo jangan dipakai ya, nggak bagus itu. Kira-kira kronologinya gimana tuh Dol? Oke, jadi sejauh yang gue tahu ya, jadi si sebut merek nggak apa-apa kali ya? Gimana sebutnya? A aja A. Inisialnya coba Inisial aja ya. Inisial. Jadi ceritanya tuh sebenarnya banyak versi sih, cuman ini yang gue percayain yang menurut polisi juga ini yang benar. Jadi si A itu dia punya mantan namanya si D. Nah, D ini tuh anak ketua NU atau Ketahu bukan ormas pokoknya suatu ormas deh, suatu ormas. Ormas. Ya, ormas suatu ya ormas. pokoknya anak dari pejabat suatu ormas. Terus si A ini mantan itu si D, terus sekarang sih hitungannya si A ini pacaran sama si M. Ada satu orang anak lagi itu namanya M. Nah, si M itu dia anak pejabat dirjen, sebutinnya kali ya. Boleh kalau Dirjen itu. Keuangan Pajak. pajak Jaksel. Ya. Emang kalau yang aneh-aneh nggak jauh dari Jaksel ya, Iya, memang. yang mulet Which is literally dari Jaksel. Soalnya Jaksel tuh deket dengan itu
Apa Depok? Kita di sini di mana? Di Depok. Depok juga agak random masalahnya. Kayak di Jaksel ada staycation berkedok. Ya gitulah, ada FWB. Tapi di Jaksel nggak ada babi ngepet bang. Iya, adanya di Depok. Yang kata kalau Planet kata terbang juga nggak ada. iya, kalau kata ibu bilang tuh yang kata babi ngepet. Saya merhatiin tetangga saya, dia nggak keluar rumah nggak kerja tapi duitnya banyak. Sirik aja itu ibu. Siapa tahu main slot. Iya, Freelancer. Ilegal. freelancer. Siapa tuh dia Freelancer. YouTube gaming kan kayak Bang Winda. Bang Winda nggak keluar rumah. Duitnya banyak di gue sama bocil. Oke, kembali ke topik. Terus lanjutannya gimana tuh dari Nah, kasusnya? Dari terus- perkenalan 3 karakter tersebut. Jadi singkat cerita si A itu kan udah pacaran sama si M. Nah katanya tuh si A itu pernah dilecehin sama si siapa tadi anaknya itu? Ya, si Mas D, D, si D. Depok. Iya Depok. Ya si D. Ya si D. Nah jadi si A ini kan cerita ke si M. Nah si M itu mungkin kesel kali ya. Bisa Kesel si ceweknya. ngerasa kalau kayak wah cewek gue bisa apa-apain nih gitu. Diapain ya sama mantannya. Iya. Jadi si mereka bikin lain trik kayak bikin rencana gitu buat ngejebak si D. Jadi si A itu ngechat si D untuk balikin KTM kartu tanda mahasiswa. Kok katanya? Kartu pelajar Kartu nggak sih? pelajar. Kartu Pelajar, KTP, kartu pelajar. Kartu Ya, tanda pokoknya pelajar. pokoknya kartu tanda pengenal Iya. ke si D yang posisinya saat itu si D itu katanya lagi main sama temennya Yang di rumah temennya. di daerah gue lupa daerah mana pokoknya Jaksel ya pokoknya yang jauh nggak jauh-jauh dari Jaksel. Terus akhirnya si D iyain. Nah si A ini gue nggak tahu dia ikut apa enggak, pokoknya akhirnya si cowoknya si A itu si M itu bareng 3 atau 4 ya, 3 atau 4 temennya itu naik mobil Rubicon ke tempat intrik mereka ke nyamperin disamperin sama si M itu. Nah habis itu singkat cerita si D itu dibawa ke belakang mobil, habis itu dikeroyok sama si M dan kawan-kawan. Nah itu kalau kalian mau nyari videonya banyak sih di Twitter. Tapi ada yang baru lagi yang chatnya. Chat apa tuh? Ada chatnya tadi gue lihat. Pokoknya tuh sadis ya kalau lu lihat tuh si M itu sampai nendang palanya, sampai nginjek palanya. Habis itu selebrasi ala-ala Ronaldo. Aduh nih nge-lag banget nih Jadi wifi-nya. ya buat gua nggak pantas ya untuk umur 20 tahun. Iya sih. BTW sih untuk umur sendiri itu emang agak membingungkan ya, soalnya si M sendiri itu umurnya 20, udah jalan 20. Si D itu 17, sementara si si A ini itu baru 15. ya kalau tanggapan gue sih gue mau stitch dikit tentang umur. Gap umur itu agak-agak jauh gitu. Si A ini mungkin kalau dari si A dan si mantannya si D 15 dan 17 nggak terlalu jauh ya. Kayak mungkin kalau misalkan temen SMP si D mungkin kakak kelasnya, terus si A itu adik kelasnya kan. Nah masalahnya si A ini kenal sama si M yang umurnya notabene-nya 20 tahun, yang sudah dewasa lah gitu. Dan si A ini masih gue bilang masih kecil, 15 tahun. Itu kayak gue bingung kenal di mana gitu sampai akhirnya ada kasus ini. Sampai akhirnya terjadi kasus yang penyerangan. Jatuhnya tuh si D ini melakukan penyerangan anak di bawah umur sih, karena kan masih di bawah 18. Oh si M. Si D korban Si bang. D ya, si M menyerang si D, jatuh kan kekerasan di bawah umur ya. Tapi pedofilia juga nggak sih? Dari 20 ke 15. Ada gap 5 tahun. Iya, bisa masuk juga Masih sih. minor. Pokoknya mungkin kalau bisa kita pasalnya tuh kekerasan berencana, terus juga kekerasan kepada anak di bawah umur. Ya. Masih nggak make sense aja dari gap umur mereka. Dan kalau misalkan gue lihat di Twitter juga ya, itu banyak pas gue baca scroll masalah mereka tuh, makin lama makin banyak yang berspekulasi masalahnya. Yang si A dibilang broken home, si D juga salah, si M juga sebenarnya benar. Jadi makin lama makin membingungkan gitu loh guys.
Tapi nih info terbaru yang gue baca, si A akhirnya kena jadi tersangka juga Karena dia ini yang memancing. bukan, dia ikut di TKP juga. Oh dia ternyata. yang videoin dia bukan sih? Apa Enggak, kayaknya sih enggak. gue denger Yang video bukan dia, tapi si A itu sebenarnya ada di TKP ya. Dia di TKP. Soalnya yang itu dia tuh sempat ngechat David gitu. Nah, soalnya kan kalau yang kayak yang kemarin dibahas yang di Discord doang tuh, yang audio doang, sampai sekarang gue belum dapet info updateannya tentang yang video itu siapa. Soalnya kan kata polisi terakhir si S, Ya temennya si M, Tahu. yang ikut mukulin. Iya. Surya Oli. Bukannya si A ya yang mukulin. Enggak dong, Sorry ya, bukannya A A yang siapa? bukan A yang Oh, videoin. A itu. Maksud gua gitu. kalau A yang mukulin nggak bakalan naik kasusnya. Iya sih. Pasti Jatuhnya si D yang KS. iya sih. Jatuhnya cuma Perlindungan diri. iya. Ya itu. Nanti kita tampilin lah chatnya ada terpining gimana? Iya, mungkin ada kendala jaringan nih chatnya. Emang isi kira-kira isi chat apa sih, Gung? Ya kayak dia itu. Jadi kan si Davidnya lagi main kan. Mm-mm. Nah dia di chat gitu. Sama si A nih. Sama Kayak si A. intinya Mau ketemu gitu loh. berarti bukti intinya. chatnya udah Oh, naik nih udah. ke medsos ya. Iya ada. Jadi gitu. Oh iya, terus gue kemarin mendapatkan kabar lagi kalau si A itu suka bikin video Tidak senonoh ya, guys. Video dalam tanda kutip tidak sesenonoh bareng dengan si Mario. Maksudnya bareng si M. Ini sebenarnya apakah benar bareng si M? Dapat dari mana kau ini? Dapat dari mana nih infonya? Kok tidak ada share link ya? Lewat di Twitter. Aduh. Cuman setelah saya surfing di Twitter, walaupun cuman 10 menit 15 menit tidak ketemu. Cuman biasanya kalau Twitter itu kan medsos paling cepat dalam menyebarkan bokep. Wah, Nggak apa kesebut. dong, DPR aja nonton. Oh iya, lagi rapat, orang lagi bahas masalah Jangan Indonesia, gitu, dia Cok. nonton film Aduh, biru. parah, Cok. Buat teman-teman kalau tahu linknya boleh ya dikirim. Buat riset aja nih buat podcast selanjutnya Iya. teman-teman. Nggak buat aneh-aneh. Kalau ada yang ngirim, next bahas ini. Anjing kayak ada yang nonton aja bangsat. Ada kok aman. Nih, menurut lu itu yang kata kemarin gue sempet ngeliat tuh IP. Kok itu IP-nya dan di 1 tuh emang bener apa gimana? Nah itu 1 gua koma gitu. sempat lihat screenshotan gitu sih, kayak IP-nya beneran 1,04 kok nggak salah. Tuh terus Tuh dia nggak pernah masuk ya? gua nggak paham pola pikirnya, gua nggak paham cara penilaian dosennya. Mungkin ya kalau kayak gitu kan mungkin dia nggak pernah, dia UTS cabut kali, kayak bobot UTS UASnya iya, kosong. kosong. Tapi kalau misalkan dari segi penilaian ya, kalau misalkan lu dapet C aja di semua matkul, taruhlah dia kita nggak 18 SKS ya. Kalau misalkan C di semua matkul aja, menurut gua nggak dapet 1 koma nih, masih 2. C Pasti iya, masih iya. 2. Berarti kemungkinan hampir semua matkulnya nggak lulus. C dan nggak lulus gak sih? Enggak sih, kayak sampai 20 nilainya. Nggak ada. Enggak, kalau F ya nggak lulus. Nggak tahu sih, tergantung kampusnya Iya mana. sih, Ya, tergantung bawa nilai kan beda-beda, apalagi SKS-nya juga sih. Hmm. Tapi kayaknya kalau misalkan C semua nggak bakal 1,4 sih. 1,04 berarti ada kemungkinan nggak lulus sih. Nggak lulus matkul banyak. Ya emang nggak lulus sih. Nggak lulus sih 1 koma. Iya sih, akhirnya di DO juga sih dari kampus sama sama kasus ini. Siap. Padahal kalau nggak ada kasus ini, gue yakin si M itu si pelaku lagi semangat di next semester mau naikin IP. Enggak sih. Semangat mukulin orang kali. Semangat Nggak naikin tahu. IP. Biar IP-nya mepet 4 maksud gue. Gila. Sulit sih, sulit. Iya sih. Saya nggak sanggup bang. Sama saya juga nggak sanggup sih. Buat teman-teman yang punya tips buat biar IPK mepet 4, boleh di-sharing ya. Iya, ini orang-orang di sini IP-nya jeblok semua ya, goblok kali ini. Mata Enggak, lu. bukan goblok teman-teman. IP itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Tapi itu cuma angka di atas kertas. Cuman kalau ada tips IP bagus di-share aja nggak apa ya, di-share aja langsung ya langsung. Minimal Angka di atas. 375 lah. Iya lah. Angka di atas kertas tapi dilihat pas daftar kerja. Aduh. Wah, kalau dilihat. Nggak dilihat. Ada beberapa yang dilihat. Nggak dilihat. Kasih tau Gung, kalau masuk kerja bukan lihat IP, tapi gimana caranya? Pak Rizal. Saya titipan Pak Rizal ya. Itu caranya. Oh iya baik, saya terima CV-nya. Besok udah boleh langsung kerja ya. Nah, jadi kan akses tuh udah
hampir selesai lah, jadi kan jadi tersangka juga. Nah kasus yang baru-baru ini ada lagi nih yang tentang alkohol. Apa tuh alkohol? Yang di Sulawesi tuh ya. Gimana Nah, nih alkohol? Jadi buat yang kasus alkohol gue sebenarnya belum riset banyak sih, cuma baru sekilas doang di IG sama Twitter. Terus jadi itu ada kasus buat bocah SMA kalau nggak salah di Sulawesi itu dicekokin miras. Cuman yang gobloknya nih ya, yang goblok banget nih, miras tahu gue kan mentok-mentok berapa sih, 40 paling tinggi paling Nggak tahu, gue nggak pernah minum. Gue nggak boleh minum miras sih, kebetulan ini yang tahu banget. Kira-kira gue nggak pernah minum juga sih. paling tinggi untuk ukuran minuman berapa Paling persen? 40 sih. Nggak tahu juga sih. Ya Nanti kita cari. ya nanti kita riset lagi, nanti paling ada revisi di itulah. Terus yang gue baca itu dicampurnya sama alkohol 96%, sementara di hand sanitizer lu aja itu 90. biasanya 70 anjing. Gue pernah pakai 90, emang menyengat banget sih. 90 Baunya. tuh kulit lu langsung kering. Kalau alkohol yang dipakai buat ngobatin luka tuh berapa? 70 juga. 70, etanol 70%. Itu biasanya di apotik ada. Nah, untuk 96% ini kan Oh dia ngeracik sendiri. susah dong lu mau metode apaan? Destilasi, bakar. Ribet juga ya, maksudnya mau nyengukin orang di destilasi dulu, terus lu ngapain bro? Bentar ya, gue lagi di destilasi dulu nih, kan Siapa ribet tahu juga. kalau destilasi bisa, mereka bikin sabu. Ya, Nggak. makin jauh dong kasusnya nih. Sulit. Lanjut gimana nih? Nah, Habis itu terus kronologinya? jadi gua kurang tahu sih, cuman ada videonya juga di Twitter kalau mau nyari. Itu gue lihat tuh bocahnya itu ada yang sampai dipukulin buat minum itu, pesta miras itu. Nah, endingnya 3 meninggal, 2 dirawat dalam kondisi kritis. Cuman gara-gara Dia minuman dapat keras. alkohol itu beli di mana ya? Nah ini, iya ini yang mau gue pertanyakan. Pasar pramuka banyak sih. Tapi 96. Emang 96 lebih. Cara mendapatkan 96%-nya itu. Ya, buat ke farmasi sih banyak di sini. Buat pelarut. Shopee nggak sih? Nggak tahu deh. Shopee juga ada sih. Bisa Nggak kayak gitu Nanti disensor aja bang. Oh iya. kayak gitu gampang dibeli ya. Gampang sih. Oh, iya. Bahkan Banyak. lu mau bikin bom aja TNT gampang. Oh iya sebenarnya. TNT kan cuma butuh bensin. Tapi ada yang susah. Itu Toluen makanya. nyari di mana? Nah, bikin bensin dari bensin. Toluen kan nambah NH3. Lu punya alatnya anjing. Ya. Oke, next episode kita akan tutorial. Oh enggak. lu mau ngebom deh. Waduh. Tadi sensor aja. Oke, nanti kita cut yang sebelah situ ya. Nah, kembali ke alkohol ini, gue penasaran adalah alkohol sebenarnya kalau di 100% itu alkohol murni apa enggak sih? Mana alkohol? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena sejauh yang gue tahu alkohol Lu sih- khususnya tanah itu sangat soluble dengan sangat tercampur dengan air. Untuk memisahkan Iya. itu sangat susah. Jadi mentok-mentok tuh kalau kata dosen gua 99,8. Nah, 2% itu H2O Oh, tuh buat airnya, buat larut ini ya. Iya. Jadi Ini lu 90%-nya lu ngirup udah pusing. Iya. mau nyoba Enggak usah. nyoba minum usah. maksudnya. Nah, kita juga bukan nanti di headline berita tambah ya 3 orang pria di Depok gitu. Pak meninggal setelah menengguk alkohol murni. Iya, alkohol murni gitu. Enggak sih, kita biasanya mabuk HCl. Bau kacil. Biasanya kita mabuk Kloroform dibiarin gitu aja menguap. terus akhirnya nyimeng. Bau apa namanya? Kloroform. Bau bensin ya. Kamfer anjir. Kamper. Over. Bau Baunya bikin adiktif ya. Enggak dong. Enggak, bau-baunya enggak enak banget. Pernah ya? Nah, Pernah gini ya? Gitu ya? Enggak, Bang. Oh, enggak. emang biasa buat itulah karbit. Oh, kalau kayak karbit emang baunya gak enak, menyengat banget emang. Tapi bukan ada positif ya kalau minum alkohol persennya tinggi. Kan langsung menyehatkan dan juga jadi Itu teori lu sanitizer kuman mati terus lu minum alkohol tuh. iya Enggak, itu betul. enggak gitu, Bang. Jadi dalam kan bersih semua gitu. Hand sanitizer kan buat tangan, bukan buat dalam. Tapi kan di dalam kan jadi bersih nanti. Minum yak aja, yak. Iya. Nah, sekaliannya itu sabun cuci piring lu minum sih, siapa tahu kan. Oh iya, kayak Sunlight nanti iya. usus lu nggak ada lemak. Benar. Udah mau bahas merek anjing. Oh iya.
Sunlight mau melon. Oh iya. Sinar matahari maksudnya. Sinar Oh matahari. iya, itu bahasa Arabnya. Iya. Aduh. Kira-kira beli di mana ya? Ada aja. Maksudnya kayak mabok ya coy. Pakai apa? Alkohol nih 96%. Dipikir maboknya malah lebih mantap nge-fly, padahal totonya mati. Ya, kita doakan aja yang terbaik buat keluarga yang ditinggalkan, yang dipaksa itu. Menurut gua ya gua nggak tahu sih kenapa dia bisa sampai ke ruangan itu. Jadi kalau lu dulu belum lihat videonya. Belum. Jadi di videonya itu kayak di rumah salah satu tersangka mungkin, atau kosan nih. Itu Kayak ruangan gitu. itu biasanya gitu tuh kayak senioritas ya sih jatuhnya. Terus kenapa bisa jatuh kayak gitu? Kan biasanya Diajak gitu. Diajak Cil gitu. sini cil Iya, gitu. iya. iya, nggak tahu juga kita. Kenapa mau? Iya sih. Tapi biasanya sih SMA itu mah gitu kan. Ini SMA apa? SMA. SMA kan. SMA biasanya ada juga sih. Sesuai Iya. baju kita sekarang. Kalau misal baju kita ganti jadi yang warna kuning kan beda lagi Iya. rasanya. Tapi kan kalau emang SMA biasanya walaupun tidak seperti instansi yang lain ya senioritasnya, tapi maksudnya ada yang kayak istilah-istilah Iya, ya ada. cil sini cil gitu. Pasti ada. Kurang lebih pasti ada sih. Oknum. Tetap oknum sih. Tetap oknum ya. Mungkin selain kita mengucapkan ketabahan, diberikan kesabaran kepada keluarga yang tinggalkan, buat teman-teman juga ya jangan bodoh lah gitu. Buat apa lah mabok-mabok, apalagi alkohol 96%. Enggak, lu mending jangan ikut-ikutin yang itu dah. Jangan mau kalau diajak sama abang-abangan lu. Nggak usah dah. Jangan. Pokoknya hindari kata-kata nongkrong, meeting berkedok nongkrong gitu. Rapat berkedok nongkrong tuh, aduh, hindari ya dah pokoknya. Kalau itu mah diajak ngobrol nanti. Iya makanya. Kalau rapat itu bukan rapat sih. Apaan rapat PKI? beda ya, mohon maaf itu. Yang jenderal gitu ya. Beda. Jawa dulu kunci. Ngomong-ngomong ini nih. Ini nyelip ini anak SMP enggak sih? SMP kenapa itu? Yang lagi viral banget gak sih? Itu itu loh. Itu loh yang Kan ada yang nikah, itu juga ada juga tuh yang hamil katanya. SMP. Iya, SMP. SMP. SMP dulu kepikiran gak SMP? Oh yang tadi yang 15. Iya yang Bu, kita yang itu lah yang stitch- SMP kita yang stitch. di mana beda. daerah itulah Jawa adalah kunci. Iya pokoknya di daerah Jawa. Dari Jawa. Jadi di salah satu daerah Jawa tuh Oh yang minta dispensasi. iya ada kasus Iya, anak itu. SMP berbondong-bondong minta dispensasi nikah. Mungkin kalau dari dispensasi nikah itu for your information aja itu sebenarnya ada dari KUA dan dari Kementerian Agama ya, dari Mahkamah Agung juga ada. Tapi ada syaratnya, dispensasi nikah itu diberikan dengan umur itu minimal 19 tahun. Itu kan berarti kan udah legal nikah ya, udah secara siap. Dan diberikan apabila memang ada kondisi mendesak yang penyelesaian itu hanya bisa dilakukan dengan menikah. Nah cuman di kasus ini tuh siswi dan siswa SMP ini pertama dia nggak memenuhi umur 19 tahun, dan yang kedua adalah urgensi mereka, masalah mereka tuh bukan untuk diselesaikan secara menikah gitu. Dan di sini ada dua spekulasi. Yang pertama itu disebutkan katanya itu ada yang bilang banyak yang hamil di luar nikah, tapi yang kedua ada yang bilang emang pada pengen nikah aja gitu. Kalau menurut Kalau gue yang pertama. iya, Lukman, lupa pakai pengaman. Aduh, masalahnya nggak kepikiran beli pengaman juga sih. Gak mungkin juga sih Iya, tiba-tiba dispen nikah SMP. Pasti yang itu yang pertama Yang sih. pertama ya hamil di luar nikah ya. Anak SMP itu mana kepikiran kayak aku mau nikah. Gue dulu gak kepikiran sih. SMP ngapain sih? Pasti ngapain Main sih? ML anjir. Iya, gue juga main ML dulu. ML ada tahun berapa sih? SMP kita kelas 1. Kita 2016 gak sih itu? Sekitar 2016 ML tuh mulai 2016 2017. Iya, yang season 1 RRQ EVOS pertama kali tuh Oh ada iya, lombanya. yang Pokemon ya? Iya, MPL yang season pertama. Yang dulu Jess, Aura. Iya tuh ada Iya. Crescent Squad. Itu kayak 2016-an. 2016 gue SMP masih kepikirannya main Mobile Legends loh. Eskul sama teman-teman, Iya. ikutan OSIS. Nyuruh anak buah lah. Iya, Nyuruh anak buah. ikutan OSIS, Emang jadi ketua parah. OSIS, nyuruh anak buah gitu kan. Udah disuruh guru, nyuruh lagi. Makan gaji buta nggak? Enggak digaji. Kah? Masuknya ini nggak sih? Penyelewengan anak di bawah umur apa sih namanya? Iya juga harus ya. Berkedok cari pengalaman ya. Iya. Kalau gue pikir iya juga ya. Gue baru kepikiran sekarang loh. Iya Nah. juga ya.
Ya juga ya. Ya balik lagi ke topik masalah itu Bu. Balik lagi ke topik yang ambil apa? Sorry bukan ambil di luar nikah, dispensasi nikah. Kayaknya gue SMP dulu belum kepikiran nikah. Kok mereka bisa kepikiran nikah? Ya karena yang tadi Ambil di luar nikah. Berarti pergaulannya nggak bener dong? bisa jadi sih. Jadi kalau enggak ya dari Lingkungan. lingkungan. Ya Iya, lingkungan kan yang pergaulan yang nggak benar. pergaulan yang nggak benar. Enggak, maksudnya yang bukan pergaulan, lebih dari ke keluarga. Kayak mereka sebenarnya ini agak tabu ya, kayak sex education gitu. Menurut tuh berperan penting nggak dalam Menurut gue sih, meningkatnya menurut gue sih diajarin aja sih. Tapi yang nggak secara itu, maksudnya nggak langsung lah. nggak Iya, nggak Nggak gitu. kayak gitu. Kayak diajarin kalau ini nggak boleh gitu. Sebenarnya kalau menurut gua positif negatif sih. Kalau misalkan yang kita tahu nggak diajarin sekarang, banyak hamil di luar nikah atau ada pernikahan dini kan. Terus kalau misalkan gue baca dari menurut pakar kesehatan, kalau misalkan pernikahan dini tuh bisa menyebabkan ada masalah sosial, apalagi kan mereka umurnya belum siap, mental belum Iya. siap kan, perceraian di usia dini. Banyak yang cerai. Iya, terus juga kemungkinan stunting karena kan emang dari orang tuanya juga masih belum matang umurnya. Cuman kalau dari sex education diberikan itu sebenarnya ada positif negatifnya sih. Positifnya adalah sebenarnya harus lebih ditekankan bukan cara bereproduksi yang baik tanda kutip gitu ya, tapi lebih ke bahaya, Pencegahan. ya pencegahan bahaya. Kalau misalkan kalian gini nih nanti bahayanya apa, kalau misalkan sampai terjadi ini nanti bahayanya apa. Mungkin kalau menurutku lebih ditekankan di pencegahan bahayanya tapi sih. masalahnya orang Indonesia nih dicegah malah dilakukan. Enggak, Dicegah itu dilarang malah dilakukan. larangan adalah sebenarnya itu gara-gara dia mencari sendiri sih kalau menurut gua. Kayak ya internet kan banyak lah. Kayak lu Kok kayak gitu? ini ngomongin apa ya ini ya? Maksudnya internet kan dia gitu Ya. cepat informasi. Informasi cepat. Nah, tinggal buka dikit set, langsung. kalau kita tidak diedukasi ya disalahgunakan lah pasti. Betul. Kayak mau mencoba-coba tapi tanpa tahu itu bahaya gitu. Sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan gitu. Nah ini kan berarti bahas mentalitas nih ya. Iya. Nah ini coba kita hubungin ke alkohol sama Coba kita hubungin ke 3 kasus tadi ya, yang kejadian pemukulan. pemukulan dan juga dispensasi nikah. kenapa ya? Kenapa Terkait mentalitas ya. Menurut lu gimana nih, Gu? belum matang kah umurnya? Umur sih. Tapi kan kalau yang alkohol kan yang dipaksa. Enggak, pelakunya itu Pelakunya. 19 tahun kalau nggak salah. Oh pelakunya. Eh, Pelakunya emang ntar coba lihat ya, kayak pelakunya lebih tua pasti. Kan abang-abangan. sebenarnya sih harusnya ya. Kan itu kan dia begitu pasti gara-gara lingkungan juga kan. Pasti. Iya. Sebenarnya harus dari kecil sih dididik yang bener aja. Iya sih sebenarnya sih. Nah, didikan Salah yang bener didik. tuh kayak gimana menurut? Cari kegiatan yang positif. Ya diajarinnya ya. Positif hamil gitu. Bukan, itu di garis biru dong. Menurut gue sih Centang biru dari nggak kecil apa-apa. tuh harus diajarin etika gak sih? Etika. Etika dan berperilaku sih. Iya. Maksud gue. Soalnya zaman sekarang etika nggak itu cuma sulit ditemukan. anak kecil ya, sampai bapak-bapak aja ya begitu, banyak yang gitu. Apalagi kalau lu di KRL gitu kan, pasti ada yang pura-pura tidur. Iya, Emang banyak. banyak. Masalahnya kita sudah mulai mengalami kemunduran etika. Etika ini udah sulit ditemukan gitu loh. Terangin coba etika. Jadi kayak etika sulit ditemukan. Harusnya kan kita maksudnya berperilaku baik. Kita kan hidup di kehidupan sosial gitu kan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Jadi kalau misalkan beretika tuh kita harus lebih bisa menghargai orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Kalau misalkan lu nggak bisa menghargai orang lain, berarti lu sama nggak bisa menghargai diri lu sendiri itu. Nah masalah etika ini sudah apa ya, susah ditemukan bisa gue bilang, karena banyak orang yang contoh tadi minum alkohol, membunuh tuh kayak enteng banget gitu. Bunuh aja, nggak alasan. Ntar dia bilang oh saya ada dapat bisikan setan lah, tapi padahal aslinya ya emang nggak beretika aja. Kembali ke mentalitas, itu emang udah terbentuk dari lama kan, mentalitas dari lingkungan juga. Ya sebenarnya cari lingkungan yang baik sih, cari circle. Selain mentalitas kita juga harus
beriman sih. Iya sih, keimanan juga di sini berperan penting ya, karena kalau misalkan yang beriman ya nggak bakal juga kayak gitu kan. Tapi dalam kenyataannya kan Ya yang ya ada beberapa yang yang beriman kelakuannya yang nggak jauh beda juga sebenarnya sih. Kembali lagi sebenarnya antara etika, iman, mentalitas tuh apa ya, harus garis lurus, nggak bisa satu salah salah dua ilmu salah sih. tiga. Kalau dia beriman tapi nggak punya ilmu juga sama aja bohong. Iya, berilmu dan nggak punya iman juga ya nggak guna juga ilmunya. Kalau menurutku mentalitas harus dididik dari kecil banget sih, masalah lingkungan apa. kan lebih ke logika berpikir kali ya. Iya lu juga Iya. berpikir. Apalagi kalau udah dewasa kan, maksud gua lu tuh udah dewasa, lebih baik apalagi kalau udah di atas 17 ya, udah kalau ada pelaku-pelaku yang tadi kita sebutin udah 20 tahun, maksud gua harusnya kalian-kalian itu lebih fokus untuk membangun negeri ini, kayak mencari value diri untuk ya gimana caranya gue bisa mungkin cari uang atau bisa kedepannya gue bisa berbuat baik, nggak usah lah toto ngapain gabut banget gebukin orang gitu loh. Udah hidup enak malah begini. Iya, kan kalau misalkan nggak gebukin orang, kita balik kasus tetap bisa menyetir Rubicon gitu kan. Pajaknya nggak ketahuan. Iya, aman aja, aman. Cuaks. Jadi ikut-ikutan yang itu dan Oh iya, jadi ikut-ikutan tren cuaks gua. Pola pikir sih harus diperbaiki. Dari semua masalah itu ya bener tadi, mentalitas, keimanan, ilmu, pola pikir juga. Kalau misalkan udah bener, aman-aman aja sih, nggak bakal jadi masalah-masalah yang Dari semua itu harus apa, cukup bodoh ini membentuk sebenarnya. karakteristik orang. Iya, betul. Mungkin bisa cari circle yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Apalagi kalau udah gede gitu, udah tau lah yang mana yang benar. Kalau misalkan emang menurut tuh ini bad gitu, ini toxic, ya udah boleh Keluar berteman, aja. tapi jangan terlalu bersahabat banget. Mungkin lu bisa cari yang lain atau cari kegiatan yang positif. Kalau udah toxic banget keluar aja mendingan. Lu ada sih. Pasti harus lah. Cont- Contohnya kayak circle ini, teman-teman gue mau diajak podcast untuk mencari value diri dan jati diri Padahal gitu. malam-malam besok gua ada latihan. Iya, padahal besok masih ada kegiatan. Gak wawancara lagi. Gue juga besok masih banyak tugas kan, tapi maksudnya di sini tuh gue tuh seneng sama mereka, yang bisa ngobrol-ngobrol lah, tetap have fun aja gitu, nggak ada beban. Jadi nanti bisa membentuk diri gue juga supaya bisa lebih baik juga, karakter, pola pikir juga bisa bentuk Bisa sih. membagi ini sih pemikiran, Saling sharing-sharing aja. Bertukar pendapat. bertukar jawaban, nggak ada yang Enggak, beda-beda. enggak ya. Beda prodi gitu. Iya, tukar jawaban beda deh itu, beda. Jauh, Itu beda. Kecuali yang PKT. Ya. Ya, PKT apa tuh? ngapain? Apa tuh PKT? Kan Oke. ada chat GPT. Aduh, Jangan kayak gitu loh. jangan di-spill gitu dong. Emang ada dosen yang mau nonton. Editor nanti cut ya. Editor nanti kan ya. Kayak punya Editor, editor aja, anjing. editor yang mana ya? Tolong tim kreatif. Tim kreatif nanti diperbaikin ya. Oke. Tim kreatifnya banyak guys. Amin, amin. Jadi kesimpulan adalah dari semua masalah ini, buat teman-teman ya jangan bertindak bodoh lah. Punya pola pikir yang baik, berperilaku yang baik, nanti mentalitas juga akan terbentuk. Beriman juga, kuatkan iman kalian, kuatkan ketakwaan kalian. Kalau menurut gue sih penyelesaiannya gitu sih. Mending ngomongin dulu lah baik-baik, jangan langsung pukul-pukul aja. Tuh. Karena segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan cara memukul gitu. Ngomongin dulu, nanti kalau udah emang dia nyolot banget pukul aja baru. Gak gitu juga. Gak harus main dipukul. Kan bisa ngadu ke bapak. Bapak kan koneksi ke Iya, banyak. betul. Apa Bapak lu ngomong- dewa. Bapak lu dewa. Kayak rektor lu. Rektor lu goblok. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Tadi gua mau ngomong apa ya, kan lupa kan. Ya udah deh, lanjut. Ya, ini kita langsung kesimpulannya gimana? Tadi kan udah. Simpulan dari gue sih itu ya, kembali ke pola pikir. Kalau menurut tuh gimana nih penyelesaiannya? Ya, balik lagi sih ke kalau yang udah dewasa ya coba logika berpikirnya diolah lagi. Udah, jadi kita gitu aja. Udah di-cut. Kemalaman podcast. Kita podcast malam-malam.